Memahami bentuk perulangan pada pemrograman bahasa C. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Ada 4 macam bentuk perulangan pada C. Jadi secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya, yang pertama, counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak berapa kali perulangannya. Kemudian uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Ini adalah gambaran atau ilustrasi tentang perulangan for atau counted loop ya, kemudian dengan while uncounted loop. Jadi perulangan yang termasuk counted loop yang pertama itu for, kemudian yang perulangan yang termasuk uncounted loop yang pertama adalah while dan yang kedua adalah do while. Di sini diilustrasikan jika counted loop itu push up 10 kali dan di sini untuk counted loop itu push up sampai pusan ya, tidak ada batasannya. Yang pertama perulangan for. Di sini ada contoh flowchartnya. Jadi ada star, i sama dengan 0, kemudian kondisinya i kurang dari 10. Jika tidak maka selesai, dan jika iya maka print i, kemudian i++ dan next i. Kemudian balik lagi ke atas kondisi perulangan, kemudian ke bawah lagi dan begitu seterusnya. Untuk contoh skripnya ada menggunakan for kurung buka integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 10, titik koma i++. Kemudian dicetak perulangan ke i. Jadi perhatikan kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Jadi kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0, i sama dengan 0. Kemudian hitungannya sampai berapa? Sampai i kurang dari 10. Nah, lalu di setiap perulangan i akan bertambah akan bertambah 1, jadi i++. Variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1 karena kita menentukannya di bagian i++. Perulangan for, contoh penggunaan dalam program yang seperti slide sebelumnya. Jadi di sini apakah nama variabelnya harus selalu i? Jadi tidak ya. Jadi bebas menggunakan nama yang lain. Jadi yang di sebelah kiri itu contohnya integer i, tapi kalau yang di sebelah kanan menggunakan integer counter sama dengan 0, counter kurang dari 10, counter plus sama dengan 2. Jadi yang sebelah kanan menggunakan counter, yang sebelah kiri menggunakan i. Jadi bebas, nggak harus menggunakan i. Kita juga bisa menggunakan nama yang lain. Perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop, tapi juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Jadi di sini perulangan akan terjadi selama variabel ulangi bernilai y. Selama kita menjawab y pada input, maka perulangan akan terus dilakukan. Tapi kalau kita jawab yang lain, maka perulangan akan dihentikan. Tapi kalau kita jawab yang lain ya tadi, maka perulangan akan dihentikan karena kondisi perulangannya tidak terpenuhi. Perulangan do while. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Perbedaannya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu.
lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Jadi bentuk kodenya seperti yang ada di gambar. Jadi do kurung kurawal buka, kemudian ada blok kode yang akan diulang, kemudian kurung kurawal tutup, while, dan kondisi. Perulangan bersarang atau nested loop. Jadi di dalam blok perulangan kita juga dapat membuat perulangan. Ini disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Jadi contohnya ada di seperti yang ada di gambar. Jadi pada perulangan tersebut kita menggunakan dua perulangan for. Perulangan pertama menggunakan variabel i sebagai counter, sedangkan perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai counter.